Berhubung video saya kemarin yang menjelaskan tentang pemakaian MDM pada dimsum itu menuai banyak komentar, sayangnya banyak negatif nih, maka hari ini saya akan menjelaskan khusus tentang MDM supaya kita semua dapat wawasan lebih jelas. Nah, yang menarik, bagaimana kalau saya bilang ternyata pakai MDM ini memiliki banyak keuntungan dibanding kerugiannya. Sabar, jangan marah-marah, simak fakta yang menarik tentang MDM ini. Pertama, apa sih MDM itu? MDM sendiri itu sebenarnya adalah sisa-sisa daging ayam yang dikumpulkan dan dipakai. Pada dasarnya MDM sendiri itu idealnya ya, kalau kita ngomong ideal, terbuat dari kerongkongan ayam. Jadi kalau Anda mungkin supaya gampangnya, kalau Anda lihat kerongkongan ayam ada sisa-sisa daging yang menempel di sana, itu dimasukkan ke mesin, nanti difilet, dikumpulin, itu jadi MDM. Yang jadi repot kalau di Indonesia ini kan standarnya itu tidak baku, sehingga beberapa orang produsen MDM yang nakal itu tidak cuma pakai kerongkongan, tapi mereka memasukkan leher ayam, kepala ayam, bahkan kerongkongan yang seharusnya diproses 1 kali jadi MDM malah diproses 2-3 kali, sehingga kualitas MDM itu jadi hancur sekali. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kalau ditanya apakah berarti memakai MDM ini berbahaya atau tidak, jawabannya tidak. MDM ini aman dikonsumsi karena pada dasarnya dia kan juga terbuat dari ayam. Kalau sudah seperti ini, pertanyaan yang kedua, secara amannya aman, tapi secara gizi gimana? Sehat nggak dikonsumsi? Nah, kalau kita ngomong masalah gizi, tentu kita perlu mengacu ada standarnya apa. Kalau saya mengikuti standar orang luar, di mana makanan yang bergizi itu idealnya mengandung banyak protein, ya kan? Sementara kalau MDM, sayangnya dia kandungan proteinnya akan sedikit dan lebih banyak kandungan lemaknya. Karena pada dasarnya sisa-sisa daging ayam tadi yang dikumpulkan itu kandungan mayoritasnya adalah cairan, lemak, dan baru sedikit protein. Ingat, sedikit protein bukan berarti tidak ada protein. Dimana kalau menurut saya seharusnya secara gizi dia masih lebih oke ketimbang Anda cuma makan yang mengandung tepung yang banyak. Itu malah gizinya kurang sekali karena tepung mayoritas adalah karbohidrat. Nah, cuma kalau gizi ini kan relatif, tiap orang pasti punya opini yang berbeda. Jadi kembali menurut Anda pribadi bagaimana? Lalu benar nggak kalau ada orang yang bilang bahwa MDM ini untuk makanan hewan tapi kok dipakai untuk manusia? Jawabannya bisa iya dan tidak. Nah, MDM sendiri itu memiliki beberapa standar, di mana kalau yang paling bagus itu memang dipakai untuk olahan daging, untuk bakso, nugget, dimsum, dan sebagainya tadi. Sementara grade yang rendah ini yang baru digunakan untuk makanan hewan, di mana grade yang rendah ini biasanya diambil dari sisa-sisa sampah dari MDM tadi itu yang diolah lagi. Jadi kalau tadi saya di awal menjelaskan MDM itu adalah kerongkongan yang dimasukkan ke alat untuk difilet dagingnya. Yang repot, orang akan memasukkan kerongkongan ini untuk diolah lagi 2-3 kali dan seterusnya. Di mana seharusnya grade yang tadi, yang kedua, ketiga, dan seterusnya tadi, itu yang untuk makanan hewan. Nah, yang repot itu di Indonesia tidak ada standar bakunya. Terkadang ada orang yang nakal grade kedua, ketiga, dan seterusnya itu yang dijual, dibilang ini bisa untuk olahan daging. Kalau sejauh ini Anda sudah tahu MDM aman dikonsumsi, terus kedua masih ada gizinya walaupun tidak sebagus dada ayam, apakah berarti kita kalau produsen bakso, dimsum, sosis, nugget wajib menggunakan MDM? Jawabannya tergantung, kembali ke masing-masing personal. Di luar negeri, di banyak pabrik di Indonesia juga, penggunaan MDM ini ada 2 fungsinya. Yang pertama tentu menekan harga, karena harga MDM kan sangat murah, apalagi kalau Anda bandingkan dengan ayam. Terus yang kedua, biasanya MDM ini dipakai karena untuk mengurangi waste, jadi mengurangi sisanya. Kan tadi difilet tuh, jadi terpakai semua, ini efisien, efektif. Nah, yang jadi repot kalau Anda sudah memutuskan, oke, saya mau pakai MDM supaya harganya murah, tapi akan ada kelemahan yang akan Anda alami. Setidaknya ada 2. Yang pertama adalah masalah tekstur, dimana karena tadi saya sebutkan kandungan gizi MDM mayoritas adalah cairan dan lemak, sehingga dia akan membuat tekstur produk kita akan jadi turun. Mau itu Anda bikin dimsum, mau Anda bikin bakso, Anda nugget, kalau Anda pakai MDM, teksturnya akan turun, jadi lebih empuk. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang akan Anda hadapi adalah rasanya. Karena MDM tadi sisa-sisa kandungan utamanya lemak, dia tentu rasanya akan amis. Sehingga kalau Anda mau ambil positifnya, harga rendah, tapi Anda punya negatifnya, jangan khawatir. Ada cara yang dilakukan pabrik supaya mengatasi hal ini. Untuk tekstur, mereka bisa pakai bahan tambahan pangan yang terbuat dari serbuk protein seperti M100FT atau WPS 203, itu bisa membantu meningkatkan teksturnya jadi lebih kenyal seperti Anda menggunakan ayam yang biasa. Nah, bahan-bahan ini juga aman tentu karena food grade semua. Terus kalau masalah rasa, amis dan sebagainya, bisa diakali dengan Anda memakai ekstrak. Ekstrak apa yang saya maksud?
Ekstrak rempah-rempah seperti garlic powder itu bisa Anda pakai untuk menutupi amisnya. Kalau untuk menguatkan rasanya, biasanya mereka menggunakan ekstrak ayam seperti chicken powder. Jadi sekarang bagaimana menurut Anda? Apakah seharusnya memang olahan daging itu perlu menggunakan MDM supaya lebih murah atau sebaiknya dihindari? Komen ya, saya ingin tahu pendapat Anda.